Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah reba ane aloa? Mudah-mudahan ane aloa baji-baji ngasenji kikasia. Before start our class, let's praying together. Finish. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bertemu kembali walaupun masih dalam proses pembelajaran daring, tetapi itu tidak menghambat proses pembelajaran kita pada hari ini. Baik, sebelum saya lanjut, pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai pemakaian huruf dalam bahasa Makassar, yaitu huruf vokal dan konsonan. Pada hari ini, kita akan lanjut materi mengenai kaidah pelafalan kosakata bahasa Makassar. Untuk lebih jelasnya, anak-anakku sekalian, silakan perhatikan slide berikut. Jadi, materi hari ini yaitu kaidah pelafalan kosakata bahasa Makassar. Penyebab kesalahan dalam melafalkan kosakata bahasa Makassar. Yang pertama, ada namanya keraguan. Jadi, biasanya penyebab kesalahan di dalam melafalkan kosakata bahasa Makassar itu disebabkan adanya keraguan. Keraguan tersebut disebabkan oleh ketidaktahuan pengguna bahasa dalam melafalkan bunyi dan kosakata bahasa Makassar atau karena adanya interferensi atau pengaruh dari bahasa lain. Jadi adanya keraguan ini biasanya disebabkan karena pengguna tersebut tidak tahu melafalkan bunyinya, bahkan tidak tahu menggunakan kosakata bahasa Makassar karena ada pengaruh dari bahasa lain. Selanjutnya, lambang yang diucapkan tidak sesuai dengan bunyi yang melambangkan huruf-huruf tersebut. Jadi yang kedua, lambang atau huruf yang diucapkan tidak sesuai dengan bunyi yang melambangkan huruf-huruf tersebut. Kaidah pelafalan bunyi bahasa Makassar berbeda dengan kaidah bunyi bahasa lain karena bahasa Makassar memiliki karakteristik tersendiri. Jadi bahasa Makassar itu beda pelafalannya dengan bahasa lain karena dia memiliki karakteristik tersendiri, sama dengan berbahasa Inggris. Kalau berbahasa Inggris, lain penulisan, lain pengucapan. Kalau bahasa Makassar sama pelafalan, pengucapan, tetapi penulisannya berbeda karena ada penulisan lontara, tetapi memiliki karakteristik tersendiri. Misalnya, konsonan K pada posisi tertentu dapat dilafalkan dengan bunyi glotal atau bunyi yang dihasilkan oleh celah pita suara tertutup, tetapi pada kata tertentu dilafalkan K. Jadi konsonan K itu tertentu biasanya dapat dilafalkan dengan bunyi glotal. Bunyi yang dihasilkan oleh celah pita suara tertutup. Namun pada kata tertentu dilafalkan K. Selanjutnya kita perhatikan contoh berikut. Kita lihat dalam tabel ini ada huruf lontara, ada Latin, ada lafal yang salah,
lafal yang benar dan ada artinya. Kita lihat contoh yang pertama. Penulisan lontara, parok. Latin parok, lafal yang salah parok, lafal yang benar parok, yang artinya parut. Jadi ketika menuliskan Latin, itu boleh ditambahkan K, tetapi ketika dilafalkan, K-nya tidak jelas. Berubah menjadi parok, yang artinya parut. Kemudian contoh yang kedua, lipa. Lipa dalam tulisan Latinnya ada matika, lipak. Lafal yang salah tidak boleh dikatakan lipak, tetapi lafal yang benar lipak, yang artinya sarung. Kemudian contoh yang ketiga, sukkurup. Latinnya sukkurup. Lafal yang salah sukkurup. Lafal yang benarnya sukkurup. Jadi kalau lafal salahnya itu tidak boleh ada koma di setelah su. Yang benar sukkurup. Berarti komanya ada di belakang. Yang berarti syukur. Kemudian contoh yang keempat, kakbili. Latinnya kakbili. Lafal yang salah tidak boleh dikatakan kakbili. Yang benar kakbili. Ada koma atas setelah huruf K dan ada koma atas setelah li. Yang berarti cubit. Dan contoh yang terakhir, bala. Latinnya seperti ini. Lafal yang salah tidak boleh dikatakan balak, tetapi lafal yang benar balak. Ada koma atas setelah huruf la, yang berarti rumah. Baik, next, selanjutnya. Pelafalan bunyi I. Morfem I dalam bahasa Makassar memiliki beberapa peran. Yaitu yang pertama, perannya sebagai kelitik pemerkah pesona. Contoh, eroki, yang artinya dia mau. Jadi dia pemerkah persona. Ini kelitik pemerkah pesona, eroki atau dia mau. Kemudian peran yang kedua sebagai kata depan. Jadi peran yang kedua pelafalan bunyi I berfungsi sebagai kata depan. Contoh, irate, yang berarti di atas. Dalam bahasa Makassar, I termasuk kata depan. Di dalam bahasa Indonesia yang artinya di adalah kata depan. Contoh selanjutnya, sebagai kata sandang. Contohnya, iali, yang berarti si Ali. Kata sandang di sini adalah kata sandang orang. Jadi dalam bahasa Makassar kalau dikatakan iali, di dalam bahasa Indonesia berarti si Ali. Itu artinya. Kemudian peran yang keempat yaitu berperan sebagai akhiran. Contoh, batui. Nah, jadi selain daripada kelitik pemerkah, selain kata depan, selain kata sandang, morfem I juga berperan sebagai akhiran. Contohnya batui, yang berarti lempari batu. Bukan batui, beda kalau dikatakan batui dengan batui. Kalau double T, dia sudah datang, artinya batui. Tapi kalau dikatakan batui, berarti lempari batu. Itu kalau dia berfungsi sebagai akhiran. Kemudian,
pelafalan kata-kata yang berakhir dengan vokal I harus disesuaikan dengan konteks. Sebab jika salah melafalkan dapat pula mengaburkan makna. Jadi ingat, ketika melafalkan kata-kata yang berakhiran I harus sesuai dengan konteks katanya atau kalimatnya. Karena jika salah, berarti dapat mengaburkan maknanya. Contoh tadi, dikatakan irate, di atas. Iali, si Ali. Beda antara irate dengan iali. Kalau irate dia berfungsi sebagai kata depan. Tetapi kalau dikatakan iali atau si Ali, berarti dia berfungsi sebagai kata sandang. Kemudian, perhatikan contoh berikut. Basai kaderaya kanatabai jekne bosi. Kursi itu basah karena terkena air hujan. Nah, kita perhatikan kata basai ini berfungsi, kata I di sini, vokal I di sini berperan sebagai akhiran. Basai. Tadi contohnya di pembahasan sebelumnya itu batui. Sekarang kata di sini dia mengatakan basai. Berarti kursi itu basah karena terkena air hujan. Kemudian contoh yang kedua, basai bunga-bunganu punna bari basah. Yang artinya, siramlah kembangmu setiap pagi. Jadi basai bunga-bunganu punna bari basah. Ini menyatakan juga akhiran, basai, siramlah kembangmu setiap pagi. Kemudian contoh yang ketiga, balei ganganna ammaknu, yang artinya sayur ibumu gurih. Kemudian selanjutnya, balei ganganna ammaknu. Balei ganganna ammaknu. Jadi ada balei ganganna ammaknu, sayur ibumu gurih. Beda kalau dikatakan balei ganganna ammaknu, yang artinya beri penyedap sayur ibumu. Jadi ingat, pelafalannya harus sesuai dengan konteks. Jadi beda kalau dikatakan balei ganganna ammaknu, sayur ibumu gurih. Beda kalau saya katakan balei ganganna ammaknu, beri penyedap sayur ibumu. Baik, sekian untuk selanjutnya. Silakan anak-anakku sekalian buka LKPD-nya yang ada pada Classroom. Silakan dikerjakan LKPD ketiga. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Insya Allah kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya dengan materi kaidah pemecahan suku kata. Baik, sebelum saya akhiri pertemuan kita pada hari ini, nia laku pabatuan ki anne alloa. Don't stop learning because live, don't stop teaching. Yang artinya jangan berhenti untuk belajar karena kehidupan tidak pernah berhenti untuk memberi pelajaran. Baik, pesan saya, tingkatkan semangat belajar kalian, tetap perhatikan protokol kesehatan, dan ingat stay at home, tetap di rumah saja. Baik, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.